terlatih ya, tahun ketiga sebenarnya ya, jauh dari keluarga ya. Nif, gimana sih Betul. perayaan Lebaran di Seoul di Korea Selatan? Sama halnya dengan di Indonesia kan ya. Kalau di berbagai negara kan mereka sudah mulai melonggarkan. Nah, kalau di Korea Selatan tahun ini dibandingkan dengan 2 tahun kemarin seperti apa? Jadi alhamdulillah sekali ya tahun ini lebih meriah karena pas banget tanggal 2 Mei atau hari ini, pas banget hari ini restrictions pemakaian masker di luar ruangan itu sudah ditiadakan. Jadi semua orang boleh memilih untuk memakai masker atau tidak memakai masker di luar ruangan. Uh, dan di daerah Masjid Itaewon juga di Central Mosque-nya tepatnya itu banyak sekali orang yang datang untuk melaksanakan sholat Id dibandingkan tahun lalu, karena kalau misalkan tahun lalu itu masih ada sedikit restrictions-nya ya, masih sedikit ketat peraturan COVID-nya. Juga saya tadi pagi sholatnya di musola komunitas Indonesia ya. Jadi nama masjidnya itu adalah Al Falah, dan di sana juga dirayakan dengan meriah sekali. Banyak ikhwan dan akhwat yang datang, mereka membagikan makanan setelah melaksanakan sholat Id. Jadi tahun ini benar-benar kerasa banget sih lebarannya gitu dibandingkan Hmm. tahun lalu atau 2 tahun lalu. Oke, jadi memang dengan adanya pelonggaran kebijakan ini tentunya disambut baik ya, apa bagi umat Muslim yang merayakan Lebaran. Kalau dengan Betul. adanya pelonggaran kebijakan, tadi seperti yang Hanif sampaikan, artinya ada perayaan Idul Fitri yang mungkin disesuaikan dengan tradisi yang biasa dengan ada di Indonesia, tidak untuk warga negara Indonesia yang ada di sana mungkin digelar oleh KBRI atau seperti apa dengan komunitas Muslim lainnya? Oke, jadi sayang sekali ya kemarin saya juga udah nanya ke staf KBRI apakah ada halal bihalal, karena biasanya di bulan Ramadan itu di KBRI eh, waktu puasa itu akan ada open house. Jadi pada saat berbuka puasa pasti kita bisa datang ke KBRI dan disuguhkan oleh makanan-makanan. Dan juga pada saat Lebaran kita juga bisa melaksanakan sholat Id bersama dan juga bisa makan makan bareng, halal bihalal bareng di KBRI. Tapi tahun ini juga nih masih karena COVID, berdasarkan informasi dari staf KBRI, halal bihalalnya masih dilaksanakan secara online gitu. Jadi Hmm. acara halal bihalalnya masih dirayakan oleh staf-staf KBRI aja, belum dibuka untuk publik atau umum seperti itu. Mungkin tahun depan insya Allah ya kita bisa bersama-sama lagi berkumpul untuk halal bihalal di KBRI. Amin. Jadi untuk open house, silaturahmi dengan sesama warga negara Indonesia, makan ketupat itu masih belum ya. Tapi mungkin sedikit demi sedikit ya Betul. pelonggaran yang diberikan. Mudah-mudahan nanti ke depannya menjadi lebih baik ya Hanif ya. Oke, Hanif, 3 tahun berpuasa, merayakan Idul Fitri, jauh dari tanah air, tidak pernah mudik, tidak ada keluarga di sana. Perbedaan yang paling dirasakan saat menjalankan ibadah puasa dan juga Lebaran di Indonesia dan juga di Korea Selatan, karena kan Muslim sebagai minoritas tentunya kan di sana. Betul sekali. Jadi seperti yang Mbak Tilani udah katakan tadi, di sini semua hal berjalan seperti normal gitu ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia kan kita waktu Lebaran khususnya itu menjadi libur nasional gitu. Semuanya diliburkan, kita berhenti dulu dari kegiatan sehari-hari, kita berkumpul dengan keluarga, sama teman-teman dan kerabat kita. Tapi kalau di sini semuanya selama bulan Ramadan semuanya berjalan normal seperti biasa, sehingga kalau kita tidak benar-benar khusyuk gitu ya dari diri kita sendiri, kita tidak mendorong diri kita sendiri untuk menjalankan ibadah yang harus kita lakukan pada saat bulan Ramadan, pasti suasananya juga nggak bakal terasa. Dan khususnya Hmm. kalau misalkan lagi Lebaran di Indonesia itu kan pasti semalam sebelum Lebarannya kita pasti beres-beres rumah, bikin kue, terus masak-masak gitu kan. Kalau di sini karena sendiri anak kos gitu ya, jadi hal-hal seperti itu tidak bisa kita experience lagi gitu loh. Gitu sih, Termasuk itu sih hari ini, perbedaan paling. termasuk hari ini juga mungkin salah satu contohnya ya, merayakan Idul Fitri setelah selesai sholat Id, mungkin apa video call dengan keluarga langsung kuliah. Nah, iya itu juga. Tapi alhamdulillah sih tahun ini alhamdulillah karena kelasnya agak siangan gitu ya jam 10.30, sedangkan kalau sholat Id di Masjid Al-Falah ini dilaksanakan mulai dari jam 6.30 dan kloter keduanya itu mulai jam 8 pagi. Jadi
saya bisa ikut sholat id berjamaah dulu untuk tahun ini gitu. Nah setelah sholat id berjamaah, biasanya anak-anak Indonesia nih, anak-anak kuliah Indonesia, kita kumpul di restoran Indonesia yang ada di Itaewon dan kita makan-makan di sana gitu Jadi sebelum kita online class ya, kelas online, kita bisa makan-makan dulu seperti itu. Oke, 3 tahun jauh dari tanah air, apa yang paling dirindukan? Um, Pastinya sih uh, suasana Ramadan. Suasana Ramadan kalau di Indonesia kita bisa mendengar gitu ya, karena kalau di Indonesia kan dekat rumah ada masjid gitu. Jadi pasti semalam sebelum Lebaran tuh ada suara takbiran gitu. Jadi betul-betul terasa gitu loh suasana Ramadannya. Tapi kalau di sini ya kita menjalankan semuanya sendiri, belajar sendiri, Lebaran sendiri. Jadi semuanya serba sendiri gitu. Kalau di Indonesia kan kita bisa melakukan semuanya itu bersama-sama, ada keluarga, jadi ada yang jagain, ada yang masakin juga gitu. Jadi rasa aman dan nyamannya itu terasa. Tapi kalau di sini semuanya harus serba mandiri gitu. Bahkan di saat-saat seperti Lebaran ini juga semuanya harus mandiri. Jadi ya itu sih yang paling dirindukan itu ya keluarga dan juga suasananya gitu. Suasana Lebaran berkumpul gitu. Nggak ada rencana untuk mudik. Kenapa tidak ada rencana untuk mudik? Apa memang karena masih ditutup perbatasannya atau bagaimana? Sebenarnya perbatasan Korea itu sekarang sudah diangkat, jadi sudah dibuka gitu maksudnya ya. Jadi mulai 1 April itu semua negara, semua nationality itu bisa bebas travel ke Korea selama mereka sudah full vaccinated gitu. Jadi mereka tidak perlu karantina lagi. Tapi kalau di Indonesia saya kurang tahu ya gimana peraturan karantinanya gitu. Tapi alasan belum pulang selama 2 tahun itu pertama ya karena corona tadi. Dan rencananya sih akan pulang tahun depan gitu ya, karena kalau tahun ini belum bisa pulang dulu karena ada program internship. Jadi saya belum bisa pulang dulu gitu, harus di sini selama summer break dan juga winter break karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa secepatnya kembali ke tanah air, ya kan, menyelesaikan studi pendidikannya dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga ya. Terima kasih Hanif sudah berbagi cerita, berbagi waktu bagaimana menjalani Idul Fitri jauh dari keluarga di tanah air. Ya 3 tahun, saya membayangkan itu pasti bukan hal atau sesuatu yang mudah, tidak semua orang mungkin bisa menjalaninya, tapi luar biasa sekali. Hanif, terima kasih sudah bergabung dengan kami ya malam hari ini. Sekali lagi selamat merayakan Lebaran, minal aidin wal faizin, salam untuk teman-teman Indonesia yang ada di sana. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.